Bapak-bapak ibu sekalian, pagi hari ini tema pengajian kita, saya masih mengangkat seputar akidah dan akhlak ya. Jadi tema kita pagi hari ini saya kasih judul yaitu menjadi pribadi yang mukhlis. Mukhlis, ini namanya Pak Mukhlis. Muslim. Ini bukan dan muslim, ada mukhlis nih. Pak Mukhlis nih. Mukhlis itu artinya orang yang memiliki keikhlasan. Jadi orang yang memiliki keikhlasan. Jadi kadang-kadang ada kata itu bukan mukhlis tapi kholis. Ada hubungan antara kholis dan mukhlis. Kalau kholis itu orang yang melakukan keikhlasan. Jadi orang yang berbuat ikhlas itu namanya kholis. Pak kholis boleh? Hanya kholis sama mukhlis itu 11-12 nyambung. Jadi kalau kepribadian yang ikhlas itu sudah menjadi brand seseorang itu menjadi mukhlis. Kalau arang-arang berbuat ikhlas itu kholis. Pelakunya itu namanya kholis. Nah perbuatannya itu namanya mukhlis dan namanya ikhlas. Bapak Ibu sekalian, kenapa tema ini perlu kita bahas, kita pelajari dan bahkan mungkin nanti perlu kita amalkan? Karena keikhlasan dalam satu amalan ini menjadi ukuran diterima tidaknya amalan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat secara definitif dulu. Jadi kata ikhlas itu secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab kholaso. Itu artinya bersih, jernih, murni atau tidak tercampur dengan satu apapun. Kalau minuman ini sudah kecampur nih, campur gula, campur jahe, atau anget nih, dibuktikan nih, insya Allah anget ya, bismillah. Ini buatan ikhlas, ini buatan murni mana? Kalau air yang murni itu berarti air mutlak. Air mutlak, cirinya tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau. Air murni. Madu murni, misalnya gitu. Kan ada orang jual madu tuh. Wah ini Pak madu Pak, saya murah. Tapi campurannya gula, dicampuri gula, dicampuri air, itu tidak murni. Emas murni 24 karat. Kok ada emas, kecampuran yang lain berarti tidak murni lagi. Nah, secara bahasa kholaso itu artinya seperti itu. Tapi yang dimaksud dalam hal ini adalah secara istilah ialah amalan yang dilakukan semata-mata hanya karena Allah. Jadi niatnya itu murni, bersih dari niat-niat yang lain kecuali hanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira amalan yang begini ini gampang atau susah? Melakukan sesuatu niatnya hanya murni karena Allah, bukan karena amalan yang begini ini Bapak Ibu sekalian kelihatannya mudah, tapi faktanya sulit. Ada satu riwayat Bapak Ibu sekalian untuk menggambarkan betapa sulitnya amalan yang ikhlas karena Allah itu. Dalam satu kitab namanya Tanbihul Ghafilin. Di situ diceritakan tentang bagaimana di akhirat nanti itu Allah Subhanahu wa taala itu menuduh sejumlah hambanya yang datang di akhirat itu mengharapkan balasan dari setiap amal perbuatan yang dilakukannya itu dengan harapan dapat balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru oleh Allah dituduh sebagai pendusta. Dituduh sebagai pendusta. Pendusta itu berarti berbohong.
Ceritakan dalam riwayat itu ada orang yang di akhirat itu datang dengan membawa pahala jihad fisabilillah dengan harapan mendapatkan pahala besar. Tapi dikatakan oleh Allah, berdusta, pembohong. Kamu berjihad di jalan Allah itu bukan karenaku, bukan ikhlas karenaku, tetapi supaya kamu disebut sebagai pahlawan, supaya kamu disebut sebagai orang yang pemberani oleh manusia. Niatmu sudah tidak ikhlas karena, tapi sudah tercampur dengan yang lain. Maka amalan itu dikembalikan, dilemparkan kembali kepada Tuhan. Demikian juga ada yang datang pada hari itu dengan membawa pahala sedekah, banyak membantu orang, menolong orang. Nah, dengan harapan dapat balasan besar dari Allah. Tapi kata Allah lagi-lagi dikatakan berdusta, bohong, ngaku sih sampeyan bersedekah supaya disebut sebagai seorang yang dermawan oleh manusia, orang yang pemurah oleh manusia, bukan ikhlas karena dilemparkan kembali kepada Allah. Demikian juga ada yang datang pada hari itu dengan membawa pahala ibadahnya yang banyak, rajin puasa, rajin sholat, macam-macam, dengan harapan dapat balasan yang besar dari Allah. Tapi lagi-lagi Allah menuduh mereka itu, orang-orang itu sebagai pendusta, berdusta. Kamu beribadah supaya disebut sebagai orang yang abid, ahli ibadah oleh manusia, supaya dipuji oleh manusia, supaya disanjung oleh manusia, dilemparkan kembali kepada Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, dari beberapa riwayat itu menunjukkan kepada kita betapa sesungguhnya menjaga ikhlasnya amal, menjaga bersihnya amal dari niat-niat selain Allah, supaya ibadah itu murni semata-mata karena Allah, itu tidak. Karena itu ini perlu kita pelajari. Kita pelajari konsepnya, pemahamannya, lalu kemudian kita coba riyadhoi, kita coba latih dalam hidup kita. Karena kita bayangkan, kita ini sudah beramal dari sejak akil balik sampai sekarang. Misalnya kita akil balik kira-kira 13 tahun atau 12 tahun. Sejak itu kan amalan itu dinilai oleh Allah. Sampai sekarang umur 50 tahun, 60 tahun, mungkin 70 tahun. Sudah banyak sekali amalan yang kita lakukan. Kalau misalnya nanti amalannya begitu banyak, ketika kita sampai di akhirat kemudian ternyata dilemparkan kembali kepada kita, alangkah meruginya kita. Seperti nasibnya yang diriwayatkan itu. Nah, kita ini berkepentingan bagaimana menjaga bersihnya amal kita ini sehingga benar-benar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hal ini Allah itu memang urusan ibadah ini, amalan ini, Allah ini tidak mau dicampur-campur dengan yang lain. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Bayyinah itu. Ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayat. Dan tidaklah aku perintahkan kepada manusia itu melainkan untuk beribadah pada Allah dengan mukhlisin. Jadi mukhlis tadi. Kalau mukhlisin jadi wong-wong sing ikhlas kabeh. Jadi orang yang mukhlis yang banyak sekali, orang yang ikhlas banyak. Kalau mukhlis saja itu satu orang. Kalau mukhlisin jadi orang-orang banyak yang mempunyai keikhlasan. Seperti itu. Jadi Allah enggak terima amalan kecuali yang ikhlas. Ada satu cerita Bapak sekalian, cerita kita ambil hikmahnya ya, untuk menunjukkan bahwa keikhlasan itu memang mempunyai nilai yang besar dari Allah. Ada seorang alumni pondok pesantren, santri ini, dari setelah beberapa saat setelah dia itu lulus dari pesantren pulang kampung, rupanya anak ini kangen ingin sambang, ingin berkunjung ke pondoknya. Bilang kepada ayahnya, Pak, saya ingin berkunjung ke pesantren, ingin ketemu dengan Pak Yai dan teman-teman di sana. Kata bapaknya, ya boleh, tapi ini bapak nggak punya apa-apa ini di kampung. Punyanya ya hanya ini, kemarin habis panen
Cilembu, cara Jawa ini apa sih? Telo, oke. Ubi ini loh. Panen ubi, Cilembu. Nah, sampai bawa ini beberapa ikan untuk oleh-oleh Pak Yai. Gimana? Orang kampung gawane telo biasa gitu. Bawa telo. Bawa ke pesantren. Singkat cerita dia berangkat ke pesantren. Lalu Pak Yai disambut dengan terbuka. Kemudian disampaikannya oleh Pak Yai, ngapunten ini ada titipan oleh-oleh dari bapak dari kampung, ubi, ketela. Oh iya wes banget, boleh buri, kasihkan ibu, diberikan ibunya ini. Nah, singkat cerita Bapak sekalian setelah ngobrol lama terus pamit. Begitu mau pamit, kata Pak Yai sebentar ya, saya tunggu saya tak ke dalam. Pak Yai ketemu sama bunyainya. Bu, ini bocah mau ini gue telo ini gak ono sing dikeknya arek ibu. Dan bisa kemuli. Tidak ada, bang itu apa? Kita tidak ada apa-apa. Adanya cuma di belakang itu peliharaannya bang, kambing itu. Oh, waduh sih. Ya wis apa-apa wis. Akhirnya kambing itu yang diberikan kepada aku. Ini ini Pak Yai. Iki ana wedhus iki sampean gawa diopeni nang desa. Wah kok kambing, ini sudah apa-apa muga barokah. Ini untuk suwun Pak Yai. Pulang. Dalam perjalanan itu ketemu sama teman alumninya. Tanya, "Loh, dari mana sampean?" "Dari pesantren." "Kok enggak wedhus?" "Dikasih Pak Yai." Dia cerita, "Saya ke sana bawa ketela, pulang dikasih wedhus." Mikirnya temannya, wah, teman saya ini datang bawa ketela dikasih kambing. Kalau saya datang bawa kambing mungkin dikasih sapi ya. Mikir dia. Akhirnya pulang ke rumahnya bilang ke bapaknya, "Pak, cerita teman saya dulu ke pesantren bawa beberapa ikat ketela dikasih kambing sama Pak ini. Kita akan diberikan punya kambing Pak. Bagaimana kalau kita bawa ke pesantren untuk oleh-oleh Pak Yai, nanti siapa tahu dapat sapi Pak." Jadi anak berpakaian setuju Pak. Cocok ini. Waduh ini. Akhirnya singkat cerita berangkat ke pesantren nuntun wedhus. Saat kambingnya itu dibawa ke pesantren. "Assalamualaikum, waalaikumsalam, sini. Nah, kok repot-repot bawa kambing?" "Iya Pak, tadi ini Pak Yai ini apa oleh-oleh dari bapak saya." "Ya wis sentangan beli kok." Sentangan akan Pak. Sentangan ngobrol. Singkat cerita pengen pamit pulang. "Pak Yai saya mau pulang." "Saya sebentar tunggu saya." "Pak, ke belakang dulu ketemu ibumu." "Bu, ikutan ke anak-anak itu, ini loh, wedhus rusak loh, wedhus atau enggak ono sing diberikan ke dia." "Opo?" "Ya ada lah. Apa yang adanya cuma ketela itu bawaannya temennya kemarin." "Ya wis apa-apa wis kayak tela ya." Akhirnya ini anak yang di belakang udah bayang, sapi. Begitu kembali ternyata, ya lagi anak tela kan boleh. Akhirnya Pak pulangnya gerutu Pak. Wah, terus terima oleh telo. Bapak sekalian, cerita ini menginspirasi kita. Cerita yang pertama, anak yang pertama itu datang, dia ikhlas karena Allah bisa. Dia tidak mengharap apa-apa. Murni ikhlas mengharapkan itu Allah. Bahwa kemudian dia dapat balasan apa itu kambing itu yang harusnya Pak Yai itu ingin memberikan yang terbaik. Bahwa yang kedua itu dia tidak ikhlas karena niatnya itu mendapat pure yang lebih besar. Ternyata justru dapatnya yang pilih tebu ini orang sing bokeng. Itu adalah contoh sikap ikhlas. Bapak sekalian, jadi kadang-kadang kita ini dalam kehidupan sehari-hari sesuatu itu dinilai ikhlas atau tidak, itu kadang-kadang kita tidak mendasarkan pada ukuran-ukuran yang pas. Kadang orang gini ngajar di satu lembaga pendidikan, mau dikasih bayaran, saya barusan saya dibayar, saya itu ikhlas karena Allah, saya tidak mencari bayaran. Ini kelihatannya ini benar, tapi ini kadang-kadang jadi persoalan. Jadi persoalan, ikhlas itu punya kriteria tertentu.
Apakah orang yang bekerja kemudian dapat bayaran itu mengurangi keikhlasannya? Ini harus diukur. Apakah kalau saya ngaji dapat minuman itu berarti saya berkurang keikhlasan saya? Kalau saya minum ini berarti saya tidak ikhlas ini. Atau kalau pulang ngaji saya dikasih berkat sama Pak begitu loh. Oh Pak ini mah ngaji gue berkat ini. Apakah seperti itu? Bapak sekalian, berbicara tentang keikhlasan ini ada kriterianya. Supaya nanti kita paham. Jadi, suatu amalan dinilai ikhlas itu kriterianya ada 3. Yang pertama itu ialah suatu amalan itu harus didasarkan pada niat yang ikhlas. Ikhlasun niat. Jadi niat yang ikhlas. Berarti niatnya itu hanya karena Allah. Karena itu menjaga, menata niat di setiap amalan itu jadi penting. Ada amalan dunia, tapi itu nanti akan bernilai ibadah. Kenapa? Karena niatnya karena Allah. Atau sebaliknya ada amalan ukhrawi, amalan akhirat, tapi karena niatnya dunia, dia tidak bernilai ibadah. Karena niatnya tidak karena Allah. Contoh, amalan dunia. Amalan dunia itu contohnya misalnya jual tinuku, jual beli. Ini kan amalan dunia ini. Di sini ada yang punya toko atau bisnis, banyak ya. Ini kan amalan dunia nih, golek sandang pangan seharian. Kalau niat kita ini ketika jual tinuku, jual beli ini ta'awun, tolong menolong karena Allah. Kita membantu saudara kita, misalnya dia butuh ini terus kita bantu, kemudian kita bantu dia senang. Bahwa dengan jual beli itu kita dapat keuntungan, itu adalah konteks lain. Tapi niatnya yang harus dijaga ketika kita jual beli itu niatnya ta'awun karena Allah, tolong karena Allah. Ini amalan dunia, golek duit, golek selisih, golek tadi. Tapi niatnya belum Gusti Allah karena Allah, bernilai pahala, bernilai ibadah. Ini amalan dunia. Tapi sebaliknya ada amalan akhirat, amalan ukhrawi, sholat misalnya. Sholat ini kan amalan akhirat. Tapi kalau niatnya dunia, rusak amalan. Contohnya niat sholatnya supaya kalau mumpung jadi imam itu panjang. Misalnya, ini pas sholat dulu jauh. Kenapa? Supaya dinilai oleh orang yang ikut sholat sama dia itu, dia ini orang yang hafalannya banyak, orang yang sholatnya bagus. Jadi pamrihnya itu supaya dipuji orang. Amalan akhirat tapi niatnya dunia, rusak ya. Karena itu kita ini baik amalan dunia maupun amalan akhirat itu harus dijaganya semata-mata karena Allah. Dan jogo niat itu gitu. Menjaga niat itu. Amalan itu kelihatannya sederhana, biasa, bahkan kelihatannya main-main. Tapi kalau niatnya amalan itu untuk kebaikan karena Allah, itu akan berbeda. Sekarang kan lagi demam bulan ini sing seneng bulan ini, kata ibu-ibu yang betul seneng ini. Ibu-ibu kan mana bulan bu? Bal-balan itu kan olahraga paling lucu. Olahraga paling lucu pada di film balik, tapi seneng ya. Bal-balan itu kan olahraga paling lucu. Bali sini dikit terus kontrol itu. Ini kan orang gawean. Lah ya gue teribalik. Bahasa kecanda, kecekel ditendang. Ya lucu nih. Iku dewo ya bahasa kecekel ditendang. Padahal metu dilebokne meneh. Lah repot. Lucu bal-balan. Tapi ora sing jeneng. Termasuk kula iki seneng bal-balan. Ada salah satu pemain bola. Ini inspirasi kita. Bal-balan itu hanya seneng-seneng main-main. Tapi gara perbuatan yang sederhana yang karena niatnya baik, itu manfaatnya besar. Ada seorang pemain bola terkenal dari satu negeri yang miskin, Senegal.
namanya Sadio Mane. Pernah dengan mengikuti YouTube tuh banyak itu Sadio Mane itu. Bagaimana dia itu berangkat dari sebuah desa yang miskin terbelakang di Senegal namanya Bambali. Jadi anak-anak Bambali itu karena saking kemiskinannya yang sangat itu, sejak kecil itu anak itu jarang yang sekolah. Karena mereka itu membantu orang tuanya berjuang untuk bisa bertahan hidup, iso mangan, jadi seorang mikir sekolah. Saking beratnya beban kehidupan itu. Sehingga anak-anak itu sejak kecil kegiatan ini dolanan untuk sekolah, dolanannya itu bermainnya kebanyakan bola, main bola. Bolanya bukan bola yang bagus ya, kadang-kadang ya jeruk gitu, kadang-kadang kulit pisang bubel-bubel gitu, tanpa sepatu. Nah, Sadio kecil itu, Mane itu dia punya mimpi besar. Bagaimana dia bisa merubah kampung halamannya itu melalui bola. Nah, akhirnya dia itu menyampaikan niatnya ingin sekolah bola di Dhaka, kota besar. Tapi ditolak oleh bapaknya. Bapaknya kemudian imam masjid, Pak. Dia itu datang dari keluarga taat beragama. Imam masjid bapaknya, nggak usah main bola. Armangan mau pada Joko dolanan bola itu. Jadi bapaknya mau kejitan. Tapi singkat cerita dia punya keinginan keras. Akhirnya melarikan diri dari rumahnya. Melarikan diri. Dibantu sama pamannya ke Dhaka dengan sepatunya yang jelek. Singkat cerita dia bisa belajar di situ dan dilirik oleh pencari bakat dari Eropa. Singkat cerita dia berkarir di Eropa di klub besar. Sebelum terakhir dia di Bayern Munchen. Sebelum Bayern Munchen dia mengantarkan Liverpool sukses di beberapa turnamen. Nah, singkat cerita dia menjelma menjadi pemain bintang dengan gaji besar. Nah, ketika dia menjadi pemain bintang itu, dia itu menggunakan hasil kekayaannya itu bukan untuk bermewah-mewah seperti bintang-bintang yang lain seperti Ronaldo atau Neymar dengan private jetnya, dengan mobil mewah, macam-macam. Ya, ternyata dia apa? Dia tetap hidup sederhana. Bahkan pernah HP-nya itu salah kamera itu, HP-nya itu kameranya itu retak kayak HP ulo. Pecah, tak awet-awet selama si iso di WA gitu pun buat nomor setia. Niku Sadio Mane iki kan besok nggih, duwite akeh niku HP ini salah kamera retak. Bahkan di Liverpool itu kan ada masjidnya, di klub itu ada masjidnya. Dia juga terekam, dia sedang bantu takmir masjidnya itu bersih-bersih masjid, Pak. Kelasnya pemain bintang itu loh, ngepel masjid itu. Nah itu kita nggak bayangkan gitu. Nah, sementara kekayaannya yang banyak itu dia gunakan untuk membantu kampung halaman. Dia bangun madrasah, dia bangun rumah sakit, dia bangun infrastruktur, dia bantu orang-orang miskin di negaranya. Luar biasa itu. Dia lebih memilih kekayaannya itu untuk membantu orang, sementara dia hidup sederhana. Jadi kan luar biasa itu. Dengan bulan itu dia bisa sampai seperti itu. Mau gimana? Bahkan yang lucu pernah satu saat di klub terakhirnya di Bayern Munchen itu ketika dia menang besar dia hat-trick. Nah salah satunya itu ketika dia memasukkan bola ke gawang lawan itu masuknya bola itu bukan ketendang kakinya tapi kena tangannya belum. Nah oleh wasitnya itu disahkan, Pak, karena wasit tidak melihat itu. Tapi dia justru yang protes. Tadi masuknya itu lewat kena tangan saya, minta dianulir. Jangan dimasukkan ini. Tadi kena tangan saya, minta dianulir. Iya lucu ini semuanya. Kalau orang pemain bola kan semuanya mau itu. Kenapa? Satu masukan bola itu bonusnya besar. Bonusnya itu bukan 1-2 juta rupiah. Besar sekali bonusnya. Dia berpikiran kalau saya berbuat curang dan ini disahkan, dia dapat bonus uang besar. Terus uang itu digunakan untuk membantu di kampung halamannya. Berarti saya membantu banyak orang dengan uang yang haram karena hasil curang. Misalnya begitu pikirin. Sehingga dia minta dianulir dulu. Coba lihat pemain yang lain. Wah, sepatan dikit duit oke nih. Jadi urusan bola
itu bisa menjadi besar nilainya karena faktor niat. Kita ini dalam hidup itu memang harus mulai menata diri, menata banyak hal dalam hidup itu. Bagaimana segala sesuatu itu harus kita mulai dengan niat yang benar. Sesuatu yang niatnya benar, walaupun kecil dalam pandangan orang, itu akan bernilai besar dalam pandangan Allah. Itu yang harus kita perhatikan. Pertama, setiap amalan harus kita dasarkan pada niat yang ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, sekalian, ukuran keikhlasan itu, suatu amalan dinilai ikhlas itu kalau ada itqanul amal. Itqanul amal itu artinya kesungguhan di dalam melakukan satu amal. Kadang-kadang orang itu nyambut gaya tenanan yang amat duit. Semangat Pak, duit itu semangat. Nek orang yang duit biasanya itu sebenarnya nyambut gaya orang yang duit kerja bakti contohnya, kerja bakti. Kerja bakti itu biasanya komennya itu nyekel pacul ya harus sedang. Nek orang nyapu ini rada semangatnya kok orang yang duit Tapi nek ada duit semua. Orang yang ikhlas karena niatnya itu karena Allah dan amalan itu dilihat oleh Allah, maka dia akan melakukan amalan itu dengan sungguh-sungguh. Perbuatan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh karena dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi orang yang ikhlas itu baik diberi balasan atau tidak amalnya itu, diberikan bayaran atau tidak amalan itu, maka dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena itu semua dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi beramal itu harus sungguh-sungguh. Jadi kayak itu Kementerian Agama itu kan semboyannya itu motonya ikhlas beramal. Ini kan yang Kementerian Agama. Jadi saya di kampung di kantor semboyannya ikhlas beramal. Tapi banyak yang ngasih guyonan. Banyak teman-teman tuh mestinya itu kita ikut ikhlas beramal, tapi kok banyak yang ikhlasnya beramal seikhlasnya. Jadi diwali beramalnya seikhlasnya dan udah ini ada tenangan. Semangat itu di awal-awal berbayaran, baru di tengah bulan itu sarang-sarang. Ya, mestinya tidak begitu. Kita harus melakukan amalan itu dengan sungguh. Kenapa? Karena itu didasarkan, diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua. Kemudian yang ketiga sekali, keikhlasan. Suatu amalan dinilai ikhlas kalau itu jauh dahul ada. Jadi suatu amalan itu harus ada nilai jauh dahnya. Jauh dahul ada itu artinya nilai kemaslahatan, nilai manfaat. Sesuatu itu harus ada manfaatnya. Ada sesuatu sudah dilakukan niat karena Allah sungguh-sungguh tapi nggak ada manfaatnya. Maka dari itu harus kalian tiga ini harus jadi pertimbangan kita. Kalau kita ingin suatu amalan itu diterima oleh Allah, satu niatnya harus lurus karena Allah, yang dua dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan yang ketiga apa yang kita lakukan itu ada nilai maslahat, ada manfaat. Kita jangan melihat sederhananya suatu amalan, tapi lihatlah manfaatnya. Jadi contoh misalnya, noto sendal di masjid. Noto sendal itu kan sederhana, sepele. Tapi kalau itu kita niatkan karena Allah, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ada nilai manfaatnya kita lakukan. Maka itu akan jadi pahala besar dari Allah. Ada seseorang, nenek-nenek, ibu-ibu tua di satu masjid, di satu kampung di Jawa Tengah sana. Dulu ketika saya masih sekolah, saya ketemu dengan ibu itu, memperhatikan ibu. Luar biasa sekalian. Ada seorang ibu-ibu tua, nenek-nenek itu, dia berkhidmat untuk masjid tanpa dibayar. Dia memang hanya berkhidmat, minta izin kepada takmir masjidnya itu untuk membersihkan halaman masjid itu setiap pagi dan sore. Karena kebetulan halaman masjidnya itu banyak pohon-pohon yang daunnya itu banyak jatuh di masjid. Minta izin setiap pagi dan sore itu membersihkan masjid itu. Ibu yang tua itu dengan sungguh-sungguh niat ikhlas karena Allah, dia
membersihkan masjid itu. Sehingga banyak orang itu kadang-kadang yang mampir di masjid itu kasihan, kok ada ibu tua membersihkan masjid. Tapi beliau kelihatan ikhlasnya, kelihatan sungguh-sungguh melakukan itu dengan penuh penghayatan. Kenapa? Karena dia ketika ditanya, saya ini miskin, nggak punya uang, nggak bisa sedekah, nggak punya, mau bantu yang lain untuk masjid tidak ada, saya itu hanya punya sedikit tenaga yang bisa saya gunakan untuk berkhidmat di masjid ini karena Allah. Maka setiap beliau itu menyapu itu, setiap daun yang disapunya itu dia sambil baca sholawat. Mudah-mudahan itu menjadi amalan yang diterima oleh Allah SWT. Kelihatannya sederhana, kecil, hanya nyapu latar masjid. Tapi ini di hadapan Allah nilainya besar. Karena niatnya, karena dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ada manfaat yang dirasakan oleh orang. Nah, oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, mari kita mulai sekarang itu menata diri, melatih diri. Bagaimana setiap amal perbuatan yang kita lakukan itu bisa bernilai keikhlasan. Ini terkait kriterianya. Selanjutnya Bapak-Bapak sekalian, kita ingin mengetahui tentang ciri-ciri seorang itu ikhlas atau tidak dalam amalnya. Jadi kalau kita ingin tahu bahwa orang ini dalam melakukan suatu amal itu ikhlas atau tidak, bisa dilihat berdasarkan ciri-cirinya. Oh, sampai ini ikhlas, sampai ini tidak. Nah, di antara ciri orang yang mukhlis itu ada 5. Yang pertama, orang yang ikhlas itu menganggap pujian dan celaan itu hal yang sama. Dipuji tidak menyebabkan dia itu jadi jadi tinggi hati, jadi waduh, dipuji orang. Kalau dipuji itu biasa saja. Tapi penyakitnya manusia itu kan senang dipuji. Jadi puji dilem, melakukannya miring-miring. Saking kan disenang puji itu sampai mana? Dan sifat manusia kalau dicela itu nggak suka. Itu fakta manusia. Dicela tidak suka, dipuji senang. Orang yang benar-benar ikhlas dalam menjaga amalnya, dia itu dipuji atau dicela sama saja. Karena yang dicari oleh dia itu ridhonya Allah, bukan penilaian manusia. Kalau manusia menganggap baik, kalau Allah nggak menganggap baik, nggak ada artinya. Dicela oleh manusia, tapi kalau Allah nggak mencela, nggak masalah. Oleh karena itu, bagi orang yang benar-benar ikhlas itu, ukurannya itu ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia, bukan celanya manusia. Nah, yang gini kan agak susah nih. Gampang disinau nih, tapi ngelakon ini sih kan. Kebanyakan uang itu dicela sedikit itu kan terus ngamutung. Misalnya dari takbir masjid dirasa di jamaah, sholat tepat jelas takbir dicela, mau langsung mutung. Tak labui berapa tahun ini enggak terima di waktu ini, akhirnya mutung misalnya, nggak mau di masjid. Berarti kan amalnya itu didasarkan pada penilaian orang, bukan pada niat ikhlas karena Allah. Nah, yang penting itu ikhlas niat karena Allah. Enak uang sogok yang masjid seragam pengajian juga, wah, aku dari ahli swarga lah ini. Terus akhirnya orang budal ngaji, gara-gara ini. Indah. Jadi kita jangan terpengaruh. Ini yang pertama. Yang kedua, ciri seorang yang mukhlis itu ialah tidak mengingat-ingat hal baik yang telah dilakukan. Ini yuk, rada angel nih yuk. Karena penyakit manusia itu senengannya cerita-ceritanya saya ngapain. Jasanya itu dicerita-cerita. Sampai ngerti ya, masjid ini. Waduh, boleh cerita sejarah masjid ini sampai ngerti ya. Iki begini. Itu ada ujung-ujungnya. Tuh ya. Kita upah orangnya aku, orang hati di sini. Jadi sampai berjasa, iya tak? Dan ketika itu merasa dirinya itu merasa orang yang paling berjasa, itu dapat penilaian orang sehingga masuk dalam dirinya, maka amalan yang dilakukannya itu berpotensi rusak di hadapan Allah. Itu yang harus kita pelajari. Bapak sekalian ngapunten.
setiap amal perbuatan yang kita lakukan itu kan kita niatkan karena Allah. Nah, kita kan sampai sekarang kan tidak tahu apakah amalan itu diterima oleh Allah atau tidak. Kan gak ada yang laporan ya. Wah, ini Pak Ahmad ini amalnya sudah diterima. Wah, ini ada laporan yang nggak ada. Nggak orang malaikat teko bahwa buku laporan amalannya saya di bawah Pak. Nggak ada. Sampai sekarang ini kita semua hanya berharap mudah-mudahan setiap amal yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Karena itu harus kita simpan rapat-rapat di pendem jeru-jeru. Jangan diceritakan, jangan diingat-ingat. Kenapa? Karena dengan menceritakan, mengingat-ingat itu akan berpotensi bisa diceritakan pada orang. Terus orang nanti menilai itu, terus akhirnya kita menjadi maaf ini, ego kita jadi naik atau kemudian kita merasa begini, merasa begitu, sehingga nanti kita terpengaruh oleh penilaian orang itu, sehingga akan berpotensi merusak amal. Itu yang bahaya. Jadi rugia itu amalan. Karena itu nek iso niku ngapunten, amal niku begitu dilakukan lupa. Itu kalau perbuatan baik itu lupa. Ikhlas itu maaf, kados dene tiyang teng BAB, teng WK. Berarti yang ber-BAB itu kan ikhlas bener. Orang tahu dieling-eling. Begitu bareng kita selesai, tentang orang kok dieling-eling. Itu karena ikhlas. Itu kalau terhadap kebaikan. Tapi kalau terhadap perbuatan maksiat dan dosa, niku sebaiknya dieling-eling. Sebab kalau orang itu berbuat maksiat terus kemudian lupa, ini maaf, nanti berpotensi lupa untuk beristighfar, lupa untuk bertaubat. Terhadap perbuatan yang tidak baik, kita sebaiknya mengingat-ingat supaya kita bersegera untuk beristighfar. Tapi terhadap hal yang baik yang kita lakukan untuk menjaga nilainya di hadapan Allah, sebaiknya kita untuk saja ini. Biar itu jadi simpanan terbaik bagi kita. Itu yang kedua, cirinya. Jadi gak ngiling-ngiling. Atau sengaja ingat orang senengane cerita-cerita kok. Ya Allah, kan ada orang itu modelnya ngoten cerita. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang mukhlis itu tidak menyombongkan diri. Cirinya ini, adab asal. Kenapa? Karena orang yang ikhlas itu, orang yang mukhlis itu merasa dirinya itu tidak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa, dan tidak memiliki apa-apa. Itu orang ikhlas. Karena semua itu semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak layak untuk menyombongkan diri. Orang menyombongkan diri kan orang merasa bisa, merasa punya, merasa begini, merasa begitu. Nah, orang yang ikhlas itu pantang menyombongkan diri. Nek ada wong petita-petiti suka gini-gini berarti dia jauh dari nilai keikhlasan. Karena itu kalau kita berniat dari orang yang mukhlis supaya nilai-nilai amalan kita diterima oleh Allah, jauh menyombongkan diri. Ini hakil. Tapi ya pengetahuan ini harus kita pelajari. Ya sak iso-iso itu dilakoni gitu. Karena ada orang itu gaya itu modelnya, ada orang itu dasarnya itu pada seringkali itu seperti petita-petitinya gitu. Ngomong niki gaya sak bener gitu. Ya padahal itu semua kan karunia dari Allah. Biasanya sih membuat orang sombong itu biasanya tahu Pak. Biasanya kekayaan, jabatan, tak betul kan? Wong sugih saiki kan gawayane ditakoni lho angel Pak. Wong iki rada sugih saiki ditakoni rada anyar Pak. Jadi paling rada gaya. Salam, assalamualaikum. Jawab rada sawi nek kuwabat. Waalaikumsalam. Jadi gaya ini kan berbeda. Kalau sombong. Karena itu orang yang mukhlis itu dia akan mencoba memahami segala hal terkait dengan apa yang dimilikinya itu dikembalikan kepada zat yang memilikinya. Dia tidak layak untuk menyombongkan diri. Nah, karena itu Bapak-Ibu sekalian, orang yang mukhlis itu akan senantiasa merendahkan diri. Tawadhu. Ini yang ketiga. Dan yang keempat,
Orang yang mukhlis itu tidak mudah putus asa. Kenapa? Orang putus asa itu berarti putus asa dari rahmatnya Allah. Orang yang mukhlis itu yakin bahwa ketika Allah memberikan kehidupan itu, Allah memberikan rahmatnya yang begitu luas padanya. Maka ada di antara manusia itu yang putus asa dari rahmat Allah. Karena apa? Merasa hidupnya itu jauh dari Allah. Orang yang mukhlis tidak begitu. Orang yang mukhlis itu senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan limpahan nikmat karunia yang dari Allah, sehingga dia tidak akan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Dan yang kelima, ciri seorang mukhlis itu ialah dia semangat dalam beramal. Jadi semangat. Kenapa? Karena amalan itu dilakukan, dipersembahkan hanya untuk Allah dan yang menguasai kehidupan. Sehingga dia mengharapkan balasan besar dari amalan yang dilakukannya itu dari hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak sekalian, terakhir sebagai uraian penutup kita karena waktu kita sudah siang, kita akan coba memahami tentang makna lillah. Lillah di dalam doa iftitah, doa sholat iftitah itu, doa iftitah dalam sholat itu ada beberapa contoh atau beberapa alternatif doa. Di dalam doa iftitah ada Allahumma ba'id, ada kabirau dan macam-macam. Nah, di antara doa iftitah itu ada penggalan doa yang bunyinya gini: Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada kata-kata lillah. Lillah di situ menurut para ahli tata bahasa Arab dalam konteks pemahaman tentang ikhlas itu menunjukkan tingkatan keikhlasan seseorang. Jadi dari kata lillah itu menunjukkan tingkatan keikhlasan. Tingkatan yang pertama, ini tingkatan yang paling dasar. Lillah itu bermakna karena Allah. Karena Allah. Jadi melakukan ini karena Allah, melakukan ini karena Allah. Saya kira kita semua sudah berada di sini. Saya ngaji karena Allah, saya sholat karena Allah, saya bekerja karena Allah. Karena kita berdoa Bismillah ini kan kita niatkan karena Allah. Ini sudah berada di jalur yang benar. Kalau kita sudah begini, berarti kita sudah masuk ikhlas. Tapi ini tingkatannya masih rendah. Nah, begini. Jadi ini tingkatan ikhlas yang paling dasar. Kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, itu sudah ikhlas, tapi masuk wilayah yang paling rendah. Ada tingkatan yang lebih tinggi dari karena Allah, yaitu apa? Lillah yang kedua bermakna untuk Allah. Karena sejauh ini ada di antara manusia itu karenanya sudah Allah, tapi untuknya bukan untuk Allah, tapi untuknya untuk dirinya. Sampai kok sholat lebih swarga. Jadi sudah karena Allah, tapi untuknya untuk dirinya. Apa nggak boleh? Ya boleh aja, tetap ikhlas. Tapi hanya kalau kita masih bertahan itu berarti hanya karena Allah, tapi untuknya bukan Allah. Jadi kita masih tingkat dasar. Orang yang punya pemahaman lebih dalam tentang ikhlas itu, ketika melakukan amalan itu sudah tidak memikirkan dirinya. Yang dipikirkan hanya Allah. Jadi karena Allah, dan untuk Allah. Sampai nggak sholat, kuliah ridho di Gusti Allah. Bukan untuk diri. Sampai sedekah, kuliah ridho di Allah. Ya sudah, pokoknya Allah aja. Nah, ini tingkatan yang kedua, ini lebih tinggi. Nah, ini butuh riyadhah yang sungguh-sungguh. Jadi hanya yang dilihat itu hanya Allah, Allah dan Allah, ridhonya Allah. Nah, ini yang kedua, tingkatan intermediate. Nah, tingkatan advance-nya itu yang tertinggi itu lillah itu bermakna milik Allah. Ini sudah, kita ini sudah lebur, eksistensi kita ini sudah hilang, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu yang ada hanya Allah, semua atas keputusan Allah, atas kehendak Allah. Manusia tinggal menjalani apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Egonya seseorang bilang, eksistensi diri seseorang bilang, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan paling tinggi. Ini kalau kita belum bisa, ya wis minimal dapat pengetahuannya. Berat nih. Ini kelasnya para aulia, para nabi, para rasul, ini yang di situ. Kita ini yang kedua aja lah, buat atau ketiga. Jadi ya kita ini rata-rata di tingkatan pertama ini masih ya karena Allah. Di tingkatan
Paling tidak dengan kita mengetahui tingkatan itu Bapak sekalian, nanti kita ingin meningkatkan kualitas hidup kita. Kalau satu ini sudah beres, saya tak coba ke tingkatan kedua. Itu realnya berarti. Syukur-syukur iso ketiga. Oh, itu luar biasa. Ya. Dengan pemahaman ini Bapak Ibu sekalian, mari kita mencoba benar-benar berusaha. Bagaimana amal perbuatan yang kita lakukan itu kita jaga keikhlasan. Kalau untuk menjadi orang yang benar-benar ikhlas itu tidak bisa, supaya amal kita diterima oleh Allah, maka saran kita, saran para ulama itu mengiringi setiap amal perbuatan yang kita lakukan itu dengan istighfar. Istighfar dan mohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita belum bisa dan amalan yang benar-benar ikhlas karena Allah, kita minta ampun, ya Allah, ngapunten, mohon maaf, saya belum bisa ikhlas. Nah, dengan jalur sepuro itu kita berharap amalnya ditampung, tetap ditampung, walaupun elek, walaupun belum ikhlas, tapi karena kita sudah mohon maaf, diterima. Mudah-mudahan. Jadi iringi amalan itu di samping karena Allah dengan istighfar. Di samping dengan istighfar kita mengharap rahmatnya Allah supaya itu yang bisa kita lakukan. Karena untuk menjadi orang yang benar-benar mukhlis itu luar biasa. Itu catatan akhir dari kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah, diberikan kekuatan untuk bisa menjadi orang-orang yang mukhlis, jaga amal yang kita lakukan dalam kegiatan keagamaan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu Bapak-bapak sekalian, kajian kita pagi hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita dan kita diberikan kekuatan iman untuk bisa menjalankan nilai-nilai keikhlasan di dalam kehidupan kita. Kita akhiri kajian kita pagi hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.